wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik, kita lanjutkan kuliah kita hari ini untuk bab 6 silakan dibaca sendiri ya. Karena itu hanya hanya regresi regresi yang tanpa konstanta itu adalah regresi jangka panjang ya, sehingga kita bisa melakukan estimasi untuk regresi jangka panjang dengan melihat koefisien konstanta sama dengan 0. Itu mudah ya. Tinggal kalau di FUS, kalau di FUS tinggal kita regres hapus C-nya waktu kita linear regression. Nah, sekarang kita masuk ke sini, multiple regression model. Kita masuk ke multiple regression model. Jadi kita ingin membahas bagaimana regresi yang sudah memiliki 2 atau lebih variabel bebas ya, atau independent variables ya. Sehingga kita bisa memasukkan banyak variabel bebas ke dalamnya ya. Kenapa? Karena di dunia nyata itu lebih dari satu variabel yang berpengaruh terhadap suatu persoalan. Karena itulah kita membuat multiple regression model. Nah, di multiple regression model ini berarti kita mengembangkan model yang sudah ada. Ini masih linear, masih single equation model. Nah, di sini kita memulai dengan 3 variabel, ya, 3 variable model. Kenapa 3? Ya, ini penyederhanaan. Nah, karena kalau banyak nanti kita susah. Ya, jadi ini adalah generalization the 2 variable population regression model. Di persamaan 242 kita sudah jelaskan population regression model. Kemudian ada sample regression model. Persamaan 711 ini adalah persamaan regresi berganda dengan 3 variabel bebas. Kita mulai beta 1. Beta 2, beta 3, berarti 3 variabel bebas. Nah, tapi kalau di dalam skripsi kalian, jangan lagi pakai Y, X ini, tetapi langsung nama variabelnya. Ya. Jadi kan kalau saya mengajar atau dosen lain mengajar, tentu dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum dia buat Y itu. Y itu mewakili dependent variable. Tetapi dalam kasus kalian nanti di skripsi tergantung bentuknya apa. X2 dan X3 adalah variabel bebas atau explanatory variable atau regresor. Sedangkan mu ini adalah stochastic disturbances, yaitu residual ya. Nah, itu adalah model umumnya 711 itu. Persamaan 711 beta itu adalah intercept. Sebagaimana biasa, it give mean on average. Itu adalah rata-rata atau pengaruh rata-rata terhadap Y apabila variabel yang lain itu dikeluarkan atau sama dengan 0. Although its mechanical interpretation is the average value of Y, katanya meskipun dia itu adalah rata-rata, jika X2 dan X3 sama dengan 0, katanya koefisien beta 2 dan beta 3 itu disebut dengan partial regression coefficient. Koefisien parsial. And their meaning will be explained shortly. Dan artinya akan dijelaskan secara lebih rinci nanti. Oke, kita
harus melihat dulu sini, ini adalah notasi asumsi regresi linear klasik untuk multiple regression. Hanya bertambah beberapa buah saja karena dia tidak ada beda dengan yang pertama yang di simple regression model. Yang pertama, linear regression model, linear in parameters. Ini sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya. Jadi dia harus linear in parameter. Yang kedua katanya fixed X value. Nah, ini kita asumsikan bahwa variabel bebas itu tidak berkorelasi dengan residual. Nah, ini asumsi yang sangat penting, ya. Jadi tidak boleh. Kalau asumsi nomor 2 ini dilanggar, maka hasil estimasi kita akan bias. Bias, ya. Yang asumsi ketiga itu zero mean value of disturbance, ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa residual kita itu mempunyai rata-rata sama dengan 0, ya. Itu asumsinya. Di kuliah yang lalu sudah saya jelaskan bahwa asumsi ini itu terkait dengan bentuk distribusinya. Nah, kalau residual terdistribusi secara normal, maka dengan asumsi variabel bebas, variabel tak bebas juga mempunyai distribusi normal. Kalau variabel tak bebas mempunyai distribusi normal, maka beta juga mempunyai distribusi normal. Kalau beta mempunyai distribusi normal, maka beta bisa diuji signifikansinya secara statistik. Asumsi keempat, homoskedasticity atau konstan varian. Nah, ini kita asumsikan bahwa varian itu konstan. Ini idealnya. Kenyataannya justru tidak mungkin terjadi konstan varian. Yang kelima, asumsi kelima, tidak ada serial korelasi antara residual sekarang dengan sebelumnya. Maka dibuat di sini covarian mu I, mu J is 0. Kalau 0 artinya tidak ada hubungan. For I is not equal to J. Artinya kalau I is not equal to J, ini artinya dua sampel yang berbeda. Yang keenam, the number of observations must be greater than number of parameters. Nah, ini kita sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa jumlah variabel jumlah sampel itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah variabel bebas, ya. Nah, kalau di dalam contoh itu ada 3 variabel bebas, maka sampel kita harus jauh lebih banyak. Oke, kemudian there must be variation. Nah, ini sudah juga saya jelaskan bahwa harus ada variasi di dalam datanya. Oke, dalam datanya. Jadi harus ada variasi dia, ya. Nah, jadi artinya tidak boleh tetap nilai X itu. Nah, ini ada tambahannya. Nah, tambahan, kenapa ada tambahan asumsi? Karena kita sudah menambah variabel bebas. Nah, asumsinya tambahannya apa? No exact collinearity between the X variables. Jadi katanya tidak boleh ada hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas. Nah, kalau sempurna itu tidak bisa. Kalau sempurna kita tidak bisa menghitung nilai beta. Nah, nomor 9, no specification bias. Nah, jadi spesifikasinya itu tidak boleh bias, ya. Tidak boleh bias. Oke. Nah, ini ada Pak, lupa mic-nya Pak, dihidupkan. Nah, itu tadi asumsi regresi linear klasik kita. Jadi kita asumsikan bahwa semuanya terpenuhi. Itu idealnya. Dapat semuanya, tidak mungkin.
Tidak mungkin kita bisa dapat semuanya. Mau dapat istri yang cantik, tidak sombong, suka menabung, ramah tamah, hafizah 30 juz, bahasa Inggris 677, itu tidak ada paket seperti itu ya. Tapi kita berusaha untuk dapat yang estimasi terbagus. Nah, ya kalau culinarity ini ada yang eksak. Nah, ini kalau contoh 7112 itu adalah eksak multicollinearity. Artinya apa? X2 itu sama dengan 4 kali X3. 4 kali X3 dia. Itu sama dengan itu. Nah, kalau sama dengan itu tidak bisa. Yaitu eksak collinearity. Kalau terjadi eksak collinearity, maka kita tidak bisa mengestimasi modelnya. Ya, tidak bisa terestimasi. Oke, tidak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa menghitung nilai beta. Ya, kita harap dia lebih rendah. Collinearity itu bisa dihindari? Tidak. Tidak mungkin kita bisa hindari. Contoh. Contohnya begini. Misalnya ya, rumah kita kalau kecil, ngapain banyak pasang lampu? Mubazir. Tapi kalau rumah besar, pasang lampu kecil, itu juga tidak betul. Misalnya rumah kita 2 tingkat, kita pasang lampunya hanya 5 watt. Nah, itu susah kita mau katakan bagaimana ya. Jadi itu tidak mungkin. Jadi kita buat harus rasional. Kalau besar rumah, pasti listrik lebih besar. Artinya, semakin besar rumah, maka semakin besar pengeluaran untuk listrik. Nah, ukuran rumah dan penggunaan listrik pasti dia collinearity. Ya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan persamaan regresi berganda? Ya. Katanya, given the assumptions of classical regression model, katanya, sesuai dengan asumsi yang kita sudah bahas tadi itu, it follows that on taking the conditional expectation of y on both sides, ya, kita dapatkan persamaan 721. Itu artinya kalau expected value y, itu artinya nilai rata-rata y, itu syaratnya apa? Syaratnya sesuai dengan nilai X2 dengan X3. Dengan kata lain, katanya, persamaan 721 itu memberikan conditional mean atau rata-rata bersyarat yang dinyatakan sebagai expected value. Ya, expected value terhadap Y dengan nilai X tertentu. Oke. Nah, itu asumsinya. Ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, cara menjelaskannya adalah, nah, kalau kita jelaskan koefisiennya nih, nah, koefisien beta 2 dan beta 3 disebut sebagai partial regression atau partial slope. Nah, jadi dia koefisien parsial. Apa artinya? Partial regression koefisien untuk beta 2 mengukur apa? Change in mean value of Y. Perubahan pada Y, katanya, per unit perubahan di X. Holding the value of X3 constant. Nah, kalau kita di dalam menjelaskannya, kita nyatakan seperti ini. Ya, dia ada 2 ya. Ada unit, ada persentase. Nah, jadi dia kalau model yang diestimasi bukan dalam bentuk log atau natural log, maka ya interpretasinya, maka penjelasan koefisien berdasarkan unit. Nah, ya. Tapi kalau dalam log atau logaritma alamiah, ya, kedua sisi variabel artinya variabel bebas dan variabel tak bebas, maka penjelasannya
dalam bentuk persen. Ini aja bentuk persen. Ini aja bedanya ya. Nah, jadi bedanya kalau dia log kiri kanan, maka kita nyatakan sebagai persen. Tapi kalau sebelah log, sebelah tidak log, nah itu kita harus menghitung elastisitas. Nah, untuk melihat elastisitas ini, silakan kembali buku Chiang. Buka buku Chiang bagaimana kita melihat elastisitas. Nah, jadi katanya, oh ya tadi kita mau menjelaskan bahwa kalau kita jelaskan, ya, jika X2 bertambah sebanyak 1 unit, maka Y bertambah sebanyak sekian unit. Sekian unit itu adalah sesuai dengan koefisien yang kita estimasi. Jangan pula di skripsi kalian buat sekian unit. Kenapa buat sekian unit? Pak Al bilang begitu. Itu salah kalian tuh. Ya, saya bilang itu sekian unit, tergantung nanti koefisiennya bagaimana. Kalau koefisiennya situ ada, misalnya kita dapatkan 5, maka kita nyatakan kalau X bertambah 1 unit, maka Y bertambah 5 unit. Jangan lupa dengan asumsi. Ini saya buat terpisah. Dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nah, ini saya buat kapital supaya jangan nanti kalian merasa bahwa saya tidak ajarkan. Ini saya buat warna yang kontras. Dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan. Itu asumsinya ya. Jangan nanti kita tidak menyebutkan asumsi. Jadi kita perlu menyebutkan asumsi. Nah, kalau dia dalam log, maka kita nyatakan kalau variabel X bertambah 1%, maka Y bertambah sekian persen dengan asumsi ceteris paribus atau dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya lewat terus ya. X2, X3 sama bacanya. Jadi tidak perlu bingung ya. Nah, di sini misalnya ini ya, apa CM? CM itu adalah child mortality, tingkat kematian anak. Kalau FLR itu adalah female literacy rate. Nah, itu kemampuan perempuan, tingkat literasi perempuan. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ya. Nah, kalau dia di dalam persen, maka dinyatakan persen. Kalau dia log, dinyatakan persen. Nah, kalau di sini dinyatakan bahwa kalau dia naik 1 unit, maka kemungkinan meninggal itu berkurang 2. Tapi kalau dia persen, maka disebutkan persen. Ya. Nah, itu kalau kita membaca hasil estimasi koefisien regresi. Nah, bagaimana kita menghitung koefisiennya? Nah, ini menghitungnya, tadi persamaan 711 itu, kita estimasi menjadi 741. Nah, sekarang sudah berubah dia. Ya, 741 berarti sudah masuk head di situ ya. Beta 1 head ditambah beta 2 head, X2 ditambah beta 3 head, X3 ditambah mu head. Nah, sama aja selisih antara nilai yang aktual dengan yang diprediksi, yang diestimasi itu namanya residual. Selisih antara yang aktualnya dengan yang diperoleh. Nah, ini ada rumusnya. Ini silakan baca sendiri rumus ini karena payah kali nulis di sini. Ya, persamaan 743, persamaan 744, 745. Ini kita sederhanakan, kita dapatkan nilai beta 1. Di appendixnya ada nih di bagian belakang lampiran ya. Ini adalah menghitung beta 1 itu adalah persamaan 746. Nah, beta 1 tidak bisa dihitung kecuali kita sudah mendapatkan nilai beta 2 dan beta 3.
Ya, karena beta 1 itu adalah Y bar. Berarti Y bar itu adalah nilai Y rata-rata. Dikurangi beta 2 head X2 bar. Dia ada X2 bar, berarti nilai X2 rata-rata. Ada X3 rata-rata. Nah, bagaimana menghitung beta 2? Beta 2 dihitung dengan persamaan 747. Nah, di sini semua variabel dinyatakan dalam bentuk deviasi. Nah, kalau deviasi artinya itu adalah nilai variabel itu ya dengan nilai rata-ratanya, berarti selisihnya. Nah, selisih nilai itu dengan nilai rata-rata. Oke, nah itu dia. Jadi kalau yi itu deviasi, yaitu y dikurangi y bar. Kalau x2 kecil itu adalah x2 dikurangi x3 bar dan seterusnya. Jadi 747 itu untuk menghitung beta 2, 748 menghitung beta 3. Bagaimana cara sampai ke situ? Di appendix ada. Silakan dibaca. Ini ada varian. Nah, varian ini sangat penting ya. Varian ini kita kita gunakan untuk menghitung standar error. Nah, apa fungsi standar error? Standar error itu menggambarkan berapa efisien hasil estimasi kita. Ya, semakin kecil varian, semakin kecil standar error. Kalau semakin kecil standar error, berarti dia semakin efisien. Ya. Nah, ini varian beta 1. Itu rumus di 749 ini ada varian beta 1. Sedangkan akar dari varian beta 1 adalah standar error beta 1. Nah, 7411 itu adalah varian beta 2. Nah, varian beta 2 itu 7411 sama dengan 7412. Sama aja dia. Mau yang mana? Rumus 7411 boleh, 7412 boleh. Nah, kalau kita cari akar dari varian beta 2, maka kita dapatkan standar error beta 2. Kalau kita hitung varian beta 3, lalu kita cari akarnya, maka kita dapat varian beta 3. Kita akarnya jadi standar error beta 3. Nah, ini adalah hubungan beta 2 dengan beta 3. Nah, sigma square itu sama, yaitu selisih antara nilai Y dengan predicted value-nya. Nah, itu residual. Lalu kita kuadratkan. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan N kurang 3. Kenapa N kurang 3? Karena variabel bebas kita 3. Ya, jadi makanya yang kemarin itu minggu lalu saya sebutkan dengan dikurangi dengan K. Karena K itu bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah variabel bebas. Nah, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, masuk kita ke koefisien determination. Nah, kita sudah menggunakan huruf R kapital, bukan R besar ya, karena R besar itu R kecil yang ditulis dalam bentuk besar, tapi kapital. Oke, dalam variabel 2 variabel, dalam regresi 2 variabel kita sudah sebutkan R kuadrat. Sama aja nih, cuman di sini sudah masuk tambahan variabel bebas baru, sehingga kita mengubah dari R kecil menuju R kapital, R kuadrat ya, kapital. Itu aja bedanya. Estimasinya sama, ya, hitungnya sama, ya, sama juga rumusnya. Ini juga rumusnya ESS dibagi dengan TSS. Oke, sama aja tuh. Explain sum of square dibagi dengan total sum of square. Jadi jangan pikir beda, enggak. Nah, ini ilustrasinya ya. In chapter 6 we consider the behavior of child mortality in a relation to per capita GNP. Di bab 6 di estimasi itu adalah kematian anak dan hubungannya dengan pendapatan per kapita. Ditemukan hasil bahwa GNP per kapita has a negative impact on CM. Jadi katanya GNP itu mempunyai dampak negatif terhadap child mortality. As one would expect. Ini seperti yang diharapkan. Karena kalau pendapatan naik, maka
anak itu bisa diberikan makanan bergizi, bisa dijaga kesehatannya, sehingga dia bisa sehat ya. Now let us bring in female literacy. Nah, sekarang coba dimasukkan variabel baru namanya FLR. Apa tuh FLR? Female literacy rate, tingkat literasi perempuan. Will have a negative impact on CM. Mempunyai pengaruh negatif terhadap CM. Now when we introduce both the variable in our model, nah, apabila kedua variabel bebas ini digabung dalam satu model, we need to net out the influence of each of the regressors. Nah, ini mau dicari bagaimana pengaruh masing-masing variabel ini secara parsial terhadap kematian anak. Nah, dia bilang di sini, ya, necessary data are given in table 6.4. Tabel 46 memberikan data itu. Keep in mind that CM is number of death. CM itu adalah jumlah kematian. Oke, per 1000 kelahiran hidup. PGNP is per kapita GNP. Kalau PGNP itu adalah per kapita GNP di tahun 1980. And FLR is measured in percentage. Jadi katanya FLR itu adalah persentase. Dengan menggunakan FU senam, katanya didapatkan hasil seperti ini di persamaan 762. Nah, angka di dalam kurung katanya figures in parenthesis ada estimated standard error. Nah, yang dalam kurung itu adalah standar error. Kalau kita mau menghitung T, berarti koefisien dibagi standar error, koefisien dibagi standar error, koefisien dibagi standar error sesuai masing-masing variabel. Before we interpret these regressions, sebelum kita interpretasikan ini, kita jelaskan, observe the partial shock coefficient of GNP, PGNP. Lihat koefisien, katanya koefisien apa? PGNP, per kapita GNP-nya. Berapa nilainya? Min 0,0056. Ya. Is this not precisely the same as obtained from 3 step procedures discussed in previous sections? Sebenarnya itu tidak sama dengan yang kita lakukan di persamaan 735. Kenapa? Nah, not only but the two standard error are precisely the same, which is again unsurprisingly. But we did so without the 3-step cumbersome procedures. Nah, bagaimana kita interpretasikan koefisien min 0,0056 itu? Itu adalah koefisien parsial dari variabel PGNP. Ya, apa itu dia bilang? Kan the influence of LRL health constant, katanya dengan asumsi bahwa pengaruh literasi, tingkat literasi perempuan itu konstan, maka apabila GNP naik katakanlah $1 secara rata-rata, maka tingkat kematian anak turun sebesar 0,0056 unit. Jadi dia turun ya. To make it more economically interpretable, katanya, if the capita GNP goes up by $1,000, kalau GNP per kapita naik $1,000, katanya, on average secara rata-rata, the number of death of children under age of 5 goes down by 5.6 per 1,000 live births. Ya. Nah, katanya angka kematian anak turun sebanyak 5,6 per 1.000 kelahiran hidup. The coefficient minus 2.2316. Bagaimana koefisien 2-22316 itu? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jumlah kematian anak di bawah 5 tahun menurun sebesar 2,23 per 1.000 kelahiran hidup apabila tingkat literasi perempuan naik sebesar 1%. Ya. Nah, itu cara menerjemahkan koefisien estimasi. Ada pertanyaan? Nada. Paham enggak?
Ini tak tahu waktu tanya faham, tak ada jawapan. Waktu di ujian bingung. Ya. Okey, kalau ada bertanya saya lanjut. Okey, itu cara bacanya. Nah, ini kalau yang 764 sama aja ya. 764 itu adalah apabila kita estimasi tanpa konstanta. Nah, kalau tanpa konstanta berarti itu adalah estimasi dalam jangka panjang. Oke. Kita lihat, ambil bersama asumsi di 7110 katanya, classical linear regression model state that regression model used in the analysis is correctly specified. Nah, asumsi di 711110 tadi dinyatakan bahwa model yang diestimasi itu mempunyai spesifikasi yang tepat, ya, yang cocok. Chapter 3 katanya, for some introductory remark katanya, although the topic of specific error will be discussed in chapter 13 katanya. Nah, ini akan dibahas di bab 13 katanya. Cuman dia kasih sedikit gambarannya. Nah, kalau dia koefisiennya apa kita bilangnya? Bias, nah itu bisa menimbulkan kebijakan yang salah. Ya. Nah, ini sini kita buat apa nih? Ya, kita coba bagaimana kalau kita regres X dengan GNP saja. Atau kita regres variabel bebas dengan variabel bebas. Apakah ada multicollinearity atau tidak? Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lihat di sini. Oke. Persamaan, asumsikan katanya persamaan 761 itu adalah model yang benar, katanya yang menggambarkan tentang tentang kematian anak, ya, hubungannya dengan GNP dan female literacy rate. But suppose we disregard VLF and estimate the following regression. Nah, kita asumsikan bahwa kita keluarkan itu, kita asumsikan, kita estimasi persamaan 771. Karena persamaan 761 itu adalah model yang benar, maka persamaan 711 constitute a specification error. Maka akan terjadi spesifikasinya error. Apa errornya? Errornya adalah omitting variable. Nah, nanti kita akan bahas ini secara lebih detail. Nah, itu bisa terjadi karena yang pertama apa? Omitting variable. Apa omitting variable? Ada variabel penting tapi dikeluarkan dari model kita. Tapi ada juga satu lagi kesalahannya adalah irrelevant variable. Apa irrelevant variable? Ada variabel yang tidak perlu tapi dimasukkan di dalam model. Nah, makanya nanti kalian pada saat skripsi, seminar pasti ditanya, nah, apa alasan memasukkan variabel ini? Apa alasannya tidak memasukkan variabel ini? Nah, itu menjadi persoalan karena dia tidak berdasarkan teori. Membuang dan memasukkan variabel harus menurut teori. Ya. Nah, pertanyaannya katanya, ya di sini katanya omitting variabelnya apa? Female literacy rate. Notice that we are using different parameter symbols. Nah, kenapa dibuat alpha? Itu untuk membedakannya dengan persamaan sebelumnya. Ya. Now, will alpha 2 provide an unbiased estimate of the true impact of GNP? Katanya. PGNP, katanya apakah alpha 2 itu betul-betul memberikan hasil yang tidak bias? Sebagaimana di persamaan 761, yaitu koefisien beta 2. Apa koefisien alpha 2 itu sama dengan beta 2 katanya? Where alpha 2 is the estimated value of alpha 2. In other words, katanya, will the coefficient of GNP in equation 771 provide an unbiased estimate of the true impact of PGNP on CM?
knowing that we have omitted the variable of X3. Nah, dengan mengabaikan variabel X3 atau female literacy rate itu, apakah hasilnya bagus? Nah, ini kita lihat dalam persamaan ini. Dalam persamaan 722, kata 772, kita lihat bahwa ya true multiple regression di in absolute term katanya, absolute term katanya, PGNP coefficient has increased. Nah, koefisien itu naik dari 0,0056 ke 0,0114. Hampir 2 kali lipat ya, kenaikan nilai koefisien dari PGNP itu. Kemudian standard error are different. Intercept value are different, berarti standard error juga berubah. R value, R square value are dramatically different, although it is generally the case that as number of regressor in the model increase, where R square value increase. Nah, suppose that we regress child mortality on female literacy rate. Nah, kalau kita estimasi lagi kematian anak dengan literasi ibu, maka katanya kita lihat bahwa hasil ini apakah dia itu true value atau bukan. Kita lihat bahwa perbedaannya tidak terlalu besar ya. Important point to note is that serious consequence can ensue if you misfit a model ya. Jadi katanya kalau kita memasukkan variabel atau membuang variabel yang penting, kita masukkan variabel tidak penting atau membuang variabel penting, itu bisa menimbulkan bias ya, bias dalam model estimasi kita. Nah, kita sekarang sudah mulai mengenal adjusted R square. Apa itu adjusted R square? Itu adalah R square yang dikoreksi dengan menggunakan degree of freedom ya. As important property of R square is that it is non-decreasing function of number of explanatory variables. Nah, katanya bahwa R kuadrat itu akan naik, akan lebih besar setiap kita menambah variabel bebas ke dalamnya. Apapun variabel bebas itu, tidak ada urusannya. Apakah dia relevan atau tidak relevan, setiap ada tambah variabel, maka nilai R kuadrat, R square itu pasti akan naik. Oke. Nah, katanya, kecuali katanya, edit variables is perfectly collinear with the other regressors. Menambah variabel itu mempunyai korelasi yang sempurna dengan variabel bebas lain. Ya, jadi kalau variabel bebas naik, maka R kuadrat dipastikan naik. Ya. Nah, jadi katanya additional variable will not decrease R square. Nah, R kuadrat itu tidak akan berkurang kalau variabel bebas ditambah. Nah, jadi itu ya. Nah, makanya kita buat adjusted R square. Ini di adjusted R square, ini rumusnya. Kalau di atas itu R square, ini adjusted R square. Kenapa adjusted R square? Yaitu R kuadrat yang dikoreksi. Dengan apa dikoreksi? Dengan memasukkan ya degree of freedom. Ini degree of freedom-nya. Ada N kurang K, ada K kurang 1. N kurang 1 ya. N kurang K dengan N kurang 1. Nah, ini ya kalau kita lihat di persamaan di atas, ya, ini tidak ada N kurang K dan N kurang 1. Tapi di persamaan 782 sudah ada N kurang K dan N kurang 1. Artinya, kalau kita tambah variabel bebas, dan variabel bebas itu tidak ada korelasinya dengan model kita, maka nilai koefisien adjusted R square akan turun. Ini yang penting kita cermati. Oke. Nah, ini bisa lihat persamaan yang ada di situ, bisa dibaca sendiri ya.
Nah, kita lihat di sini model Cobb-Douglas, ya, Cobb-Douglas production function. Ya. In session C4, we showed how with appropriate transformations we can convert nonlinear relationship into linear ones. Nah, ini adalah usaha kita karena di dalam asumsi regresi linear klasik yang pertama, ini asumsinya ya, asumsi kita di regresi linear klasik, asumsinya bahwa nah ini ya, the model katanya, model must be linear in parameters. Nah, ini asumsinya. Ya, kalau dia tidak dilinear, kalau dia tidak linear, maka linearkan. Nah, ya. Ini sama seperti orang berdoa minta jodoh. Ya Allah ya Tuhanku, kalau dia jodohku mudahkanlah. Nah, itu kalau belum dapat juga buat lagi doanya. Ya Allah ya Tuhanku, kalau dia jodoh saya mudahkanlah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah. Nah, jadi yang paling berat itu dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau dia jodoh orang lain, batalkanlah, jadikanlah jodoh saya. Nah, itu yang beratnya ya. Nah, tetap dia harus linear. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini production function dari Cobb-Douglas. Nah, ini adalah model yang paling populer ya, yang biasa digunakan dalam fungsi produksi. 791 itu adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Kita lihat di situ beta 2, beta 3 itu semuanya dalam bentuk pangkat. Nah, bagaimana kita bisa membuat linearnya? Kita logkan. Ya, kita logkan atau kita buat natural log. Nah, di sini buat natural log. Ini itu adalah base of natural logarithm, ya, logaritma alamiah. Jadi kita buat log di sebelah kiri, kita buat log di sebelah kanan. Maka persamaan 791 berubah menjadi 792. Nah, di 792 inilah yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau dia sudah menjadi log di kiri dan log di kanan, maka bacaan untuk beta 2, beta 3 itu dalam bentuk persen. Ya, jika X2 naik 1%, maka Y naik 1% dengan asumsi regresi, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Ya. Jadi begitu dia ada log atau lone, ya, itu disebut dengan double log atau log-log. Nah, maka koefisiennya adalah koefisien elastisitas. Ya. Ya, elasticity. Di sini. Nah, jadi tempat ada tadi ya log-log. Log-log artinya kiri log, kanan log. Kalau atau dengan lain double log. Nanti double log, log kiri kanan. Log linear, sebelah kiri log, sebelah kanan tidak. Lin log artinya linear sebelah kiri, kanannya log. Ya. Nah, ini apa properties Cobb-Douglas? Nah, dia bilang bahwa beta 2 itu adalah partial elasticity of output with respect to the demand, the labor input. Ya, itu adalah pengaruh variabel tenaga kerja terhadap output secara parsial dalam bentuk elastisitas. Nah, beta 3 juga begitu, tapi beta 3 itu lebih ke kalau tadi labor tenaga kerja, beta 3 itu ke modal. Penjumlahan beta 2, beta 3 itu memberikan memberikan informasi tentang return to scale. Nah, ini juga banyak yang digunakan dalam skripsi ya. Nah, ini kita ada return to scale. Apa aja return to scale itu? Return to scale. Dia ada ya. Saya misalkan beta 2 itu sebagai alfa dan beta 3 itu sebagai beta alfa
Alfa aja lah. Alfa 1 tambah alfa 2. Alfa 2 aja lah, karena sini alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan 1. Nah, kalau dia sama dengan 1 disebut dengan constant return to scale. Ini disebut dengan constant return to scale. Nah, jadi kalau input naik 10%, output bertambah 10% dengan asumsi ceteris paribus. Kalau alfa 2 ditambah alfa 3 ya, lebih kecil dari 1, ini kita sebut sebagai decreasing return to scale. Decreasing return to scale. Artinya apa? Menambah input tapi tidak berakibat pada peningkatan output. Justru outputnya berkurang. Itu namanya decreasing return to scale. Nah, yang ketiga itu apabila alfa 2 ditambah alfa 3 itu lebih besar dari 1, ini disebut sebagai increasing return to scale. Ya, increasing return to scale. Nah, di sini ini efisien. Ini tidak efisien. Di 3, kalau memenuhi syarat bisa efisien, kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa efisien. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ya, tabel 73 itu nanti bisa kalian run sendiri ya. Silakan run sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Ada kawan kalian terkeluar. Faris ya? Iya, Pak. Mungkin dia ada dikejar sama cewek cantik gitu. Makanya dia lari. Ya, Faris. Enggak, Pak. Jaringan saya tadi, Pak. Jaringannya. Iya. Dia pikir ada cewek cantik di luar nunggu kamu kan. Nanti udah selesai baru datang. Awas ya, ini direkam. Oke, kita masuk ke polynomial regression model. Ya, polynomial itu artinya berpangkat banyak ya. Ini quadratic functions. Ini quadratic function itu adalah 7, 10, 1. Nah, pertanyaannya apakah itu memenuhi syarat regresi linear klasik? Memenuhi syarat. Kenapa? Yang disyaratkan bahwa betanya itu pangkatnya 1. Nah, namanya linear in parameter. Kalau persamaan 7, 10, 2 itu namanya kubik. Ya, itu berarti mana 7? Ada 10. Sorry, enggak ada ya. 7, 10, 2 sama dengan 7, 10, 1. Pangkat 2 ya. Nah, kalau pangkat 3 kubik. Kalau pangkat selanjutnya itu boleh saja, tapi dia biasanya akan menimbulkan multicollinearity. Ya, karena kalau kita kuadratkan, kita masukkan lagi dia, kita pangkat 3, kita masukkan lagi, maka nilainya tidak jauh berbeda. Ini model U-shape marginal cost. Ini yang marginal cost tadi itu yang pangkat 2 tadi. Kalau pangkat 3 juga boleh. Oke, ini ada persamaan 7, 10, 3. Nah, ini persamaan apa nih? Nah, ini adalah a sample of polynomial regression considered on the data on output and total cost production of a commodity in short run given in table 74. Nah, ini regresinya adalah regresi kubik ya, berpangkat 3. Apakah dia memenuhi syarat regresi linear klasik? Memenuhi syarat. Kenapa? Yang disyaratkan hanya koefisiennya, bukan variabelnya. Ya, must be linear in
parameter. Ya, nah ini bentuk kubiknya, total cost-nya berbentuk seperti berbelok-belok. Ini total cost, kalian belajar di mikro. Saya tidak usah ajarkan lagi. Partial correlation coefficient. Nah, partial correlation coefficient itu adalah koefisien masing-masing variabel bebas dengan variabel tak bebas. Nah, jadi kalau koefisien determination tadi itu adalah seluruhnya. Tapi kalau partial correlation koefisien itu hanya per masing-masing variabel. Ya, nah, itu bedanya. R1, 2, 3 itu berarti hubungan X2 dengan Y. X3-nya konstan. Kalau R1, 3, 2 itu adalah hubungan X3 dengan Y dengan asumsi X2-nya konstan. Oke. Nah, kalau R23 berarti yang berhubungan itu adalah X2 dengan X3, sedangkan Y-nya konstan. Nah, ini masing-masing namanya partial correlation. Nah, ini hitungannya bagaimana? Ada di persamaan 7/11/1, 7/11/2, 7/11/3. Ya, itu cara menghitungnya. Dia nilainya sama saja ya. Oke. Nah, saya tidak lanjutkan ke bab 8 ya. Bab 8 baca nanti bab 7 itu sampai habis ya. Bab 8 itu adalah inferensial. Itu kita masuk ke minggu yang berikutnya. Oke, ada pertanyaan adik-adik semua?